Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita berjumpa lagi di channel YouTube Mordana Tukang Buku. Sekarang kita akan teruskan kembali novel yang berjudul Memilih Jalan Sendiri. Kita sudah masuk ke bab 6. Mbak Niken, Sapareni yang baru datang dari luar. Gadis itu kaget melihat Niken yang berdiri mematung di depan kamar sang kakak. Niken buru-buru mengusap air matanya melihat kedatangan adik iparnya. Dia tidak mau gadis itu melihatnya menangis. Selama ini Niken tidak pernah ingin memperlihatkan kepada siapapun tentang perasaannya. Terhitung sejak kedua orang tuanya meninggal, dia tidak pernah mau lagi bercerita tentang kesedihannya kepada orang lain. Sepahit apapun hidup yang dia alami, Niken berusaha menelannya sendiri. Kehilangan kedua orang tua membuat perempuan itu mau tidak mau harus bisa menerima takdir hidupnya tanpa ada tempat mengadu dan berkeluh kesah. "Safa mencarimu, Ren. Kamu dari mana?" tanya Niken pada adik iparnya itu. Reni tidak langsung menjawab. Gadis 19 tahun itu menelisik wajah kakak iparnya. Pandangannya beralih ke pintu kamar milik sang kakak. Dia sudah dewasa, bukan anak kecil lagi. Sudah paham apa yang terjadi pada kakak iparnya ini. "Aku tadi keluar sebentar beli paketan, Mbak. Di konter ketemu teman, jadi ngobrol sebentar," jawab Reni. "Bapak sama ibu kemana?" tanya Niken lagi. "Bapak sama ibu ke rumah Pak RT. Nggak tahu mau bahas apa. Sudah agak lama sih. Mereka keluar lebih dulu daripada aku tadi," jawab Reni. "Sini Safa, ikut Tante Reni ke kamar yuk," ucap Reni sambil mengambil Safa dari gendongan Niken dan membawanya masuk kamar. Niken balik badan ingin segera pulang setelah Safa diajak tantenya. Berada di tempat ini hanya membuat hatinya semakin terluka, apalagi ada adik madunya di sini. Jika dulu berada di rumah mertua hanya membuatnya tidak nyaman. Sekarang di rumah mertua hatinya berdarah-darah, menyadari ada perempuan lain yang juga memiliki tubuh dan hati suaminya. "Mbak Niken, aku di pihakmu," ucap Reni menghentikan langkah Niken yang sudah hampir keluar dari rumah mertuanya. Niken menoleh kembali ke arah adik iparnya. Reni tersenyum sambil mencium kepala keponakannya. Niken balik tersenyum pada gadis itu. Ada semangat baru muncul di hatinya mendengar ucapan sang adik ipar. Awalnya Niken berpikir hidupnya sendirian, tidak akan ada lagi orang yang membelanya. Ternyata Reni berada di pihaknya. "Ma, aku pulang," ucap Rian. Lelaki itu masuk rumah selang 10 menit dari Niken. Rambutnya nampak lepek seperti habis berkeringat banyak. Niken menghela napas. Di rumah mertuanya ada kamar mandi. Kenapa suaminya ini tidak mandi sekalian di sana? Apa lelaki itu sengaja ingin memperlihatkan bekas kegiatannya bersama istri mudanya? Tangan Niken mengepal mengingat apa yang baru saja didengarnya di rumah mertua. Desahan lenguhan dari suami dan madunya terasa seperti jarum yang menusuk semua organ tubuhnya. "Jangan mendekat padaku cepatlah mandi. Aku jijik melihatmu seperti itu," ucap Niken pada Rian. Perempuan itu bangkit berdiri saat suaminya akan mendekatinya. "Suami baru pulang kerja, kamu bilang jijik. Apa maksudmu, Niken?" protes Rian. "Bekerja atau bercinta dengan istri muda? Tidak perlu berbohong. Aku mendengar suara desahanmu itu, Mas. Menjijikan. Aku kira kamu benar-benar bekerja. Ternyata bekerja di ranjang bersama istri mudamu itu. Kelihatannya permainan ranjang perempuan itu sangat hebat ya, hingga membuatmu lupa waktu. Hari masih sore pun tidak peduli," pekik Niken. Dia mendongak, menghalau air mata yang berdesakan ingin keluar. Sudah cukup dia menangis karena lelaki bergelar suami. Niken tidak mau lagi menangis di depan suaminya. Sudah cukup dia merasa disepelekan. "Kamu bilang apa, Niken? Siapa yang bercinta? Aku baru pulang bekerja langsung ke sini kok," elak Rian. "Sudahlah, Mas. Aku tidak ingin bertengkar lagi. Aku sudah capek. Asal kamu tahu ya, aku baru saja dari rumah ibu mengantar Safa mencari Reni. Apa kamu tidak melihat Safa anakmu sendiri di sana?" ucap Niken. Rian terdiam, tidak menyangka istrinya datang ke rumah mertuanya. Dia pikir Niken tidak akan mau masuk rumah ibunya karena ada Astrid di sana. Rian pikir Safa yang dilihatnya di rumah ibunya karena Reni yang membawanya. Ternyata Niken sendiri yang mengantar. Sedikit rasa bersalah muncul di hati Rian melihat istrinya. Waktu makan malam tiba. Niken hanya diam sambil menyiapkan makanan. Perempuan itu menyiapkan 5 piring seperti biasa. Untuk kedua mertua juga Reni adik iparnya. Niken tidak pernah mempermasalahkan kedua mertua dan adik iparnya yang selalu ikut makan di rumahnya. Dia sadar beras yang dia masak berasal dari sawah mertua.
Suaminya hanya perlu memberi uang untuk membeli sayur dan lauk lainnya. Mas Rian, suara Astrid memanggil suaminya. Niken hanya melirik tanpa menanggapi Astrid yang sudah masuk ke rumahnya. Astrid menghampiri Niken yang sedang menyiapkan makanan di meja makan. Tidak perlu capek-capek menyiapkan makanan. Aku pastikan Mas Rian tidak akan makan masakanmu itu. Begitu juga dengan mertua dan ipar. Mereka akan memilih makan masakanku, ucap Astrid. Niken menatap perempuan itu. Astrid tersenyum mengejek menanggapi tatapan kakak madunya. Astrid, panggil Rian pada istri mudanya. Lelaki itu baru keluar dari kamar, menghampiri dua istrinya yang saling berhadapan. Mas, ayo makan mas. Aku tadi masak spesial buatmu loh. Pokoknya dijamin enak. Sama enaknya dengan permainan kita tadi sore, ucap Astrid seolah ingin memanasi hati Niken. Perempuan itu menggandeng lengan suaminya, sedangkan tangan satunya sibuk meraba dada bidang sang suami. Aku makan di sini saja. Niken juga sudah memasak. Kamu makan sama bapak dan ibu saja ya, ucap Rian seraya melirik Niken yang hanya diam mematung memperhatikan dirinya. Nggak mau, aku maunya makan sama kamu. Anakmu dalam perut ini juga ingin makan sama ayahnya, ucap Astrid dengan manja. Rian dilanda kebingungan. Dia menatap Niken yang juga sedang melihatnya. Beralih pada masakan yang sudah terhidang di meja makan. Ada pindang balado, sayur asam, kerupuk udang kesukaannya. Ayo mas, rengek Astrid menarik tangan Rian. Niken memilih diam, ingin melihat bagaimana sikap suaminya. Apakah akan memilih menuruti kemauan istri mudanya atau memilih tetap makan di rumahnya? Niken, aku makan di rumah ibu ya menemani Astrid. Kamu makan sendiri saja. Nanti selesai makan aku pulang ke sini, ucap Rian. Kers, untuk kesekian kalinya Niken merasakan hatinya patah karena suaminya. Lelaki itu memilih pergi bersama istri mudanya, membiarkan Niken sendirian dengan masakan yang susah payah dia masak. Astrid tersenyum mengejek. Perempuan itu berjalan melewati tubuh Niken yang masih berdiri mematung. Dengan sengaja Astrid menyenggol tubuh Niken. Silakan menangis ria kakak maduku, bisik Astrid di telinga Niken. Perempuan itu berjalan sambil menggandeng tangan Rian, kepalanya diletakkan di bahu lelaki itu. Niken meletakkan kepalanya di meja, untuk kesekian kalinya hatinya terluka. Suaminya lebih memilih sang istri muda, Niken menangis lagi dan lagi.